Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Saya Ratna Merawati dari SD Negeri 3 Kandangan. Saya Heri Santi dari SD Negeri Guci. Saya Anggun Widamayanti dari SD Negeri 9 Purworejo. Kami akan mendemonstrasikan praktek kucing modul 2.3. Terima kasih. Nama saya Heri Susanti, bertindak sebagai pengamat atau observer. Pada kesempatan kali ini, saya Ratna Merawati akan bertindak sebagai kucing. Saya Anggun Widamayanti, bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Heri. Bagaimana kabarnya Bu Anggun? Alhamdulillah baik Bu Heri. Bu Heri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Anggun. Dari kegiatan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Anggun. Boleh Ibu? Boleh. Baik, pada kesempatan coaching ini, Ibu Anggun akan menjadi seorang coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk coaching nanti? Untuk persiapan coaching ini saya menerapkan alur kita Bu Heri, mulai menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik. Untuk coaching nanti Bu Anggun, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Anggun saat nanti Ibu Anggun akan meng-coaching? Saya mengembangkan kompetensi inti Bu Heri secara keseluruhan, kemudian kesadaran penuh, mendengarkan aktif, melihat sepenuhnya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Lalu Ibu Anggun, di antara kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang mana ya dalam kompetensi coaching ini nanti? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi tentang pertanyaan berbobot Bu Heri kepada coach dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach saat ini dengan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Seperti itu. Oh, begitu. Lalu Ibu, indikator tercapainya dari tujuan yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa ya Bu Anggun? Mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri Bu Heri. Oh, begitu ya. Oh, baik. Kalau begitu semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik ya Bu Anggun. Iya, amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Ratna. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Anggun, hari ini saya dalam keadaan sehat dan alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja. Begini Bu Anggun, saya ingin bercerita dengan Bu Anggun. Apakah Bu Anggun punya waktu buat saya? Punya dong Bu Ratna. Baik, boleh. Bu Ratna mau cerita tentang apa? Begini Bu, saya punya murid yang dia tuh aktif dalam kegiatan, selalu mengerjakan tugas saat saya bertugas. Tetapi setelah saya minta anak tersebut untuk maju di depan kelas, ternyata anak ini belum bisa membaca dengan lancar. Jadi Bu Ratna
apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu Ratna? Nah, iya Bu, begini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak saya ini nanti bisa selain dapat mengerjakan tugas dengan baik, juga dapat membaca lancar, membaca dengan sebaik mungkin, selancar mungkin, karena anak ini sudah duduk di kelas 3 itu. Solusi dari masalah ini ya Bu Ratna. Lalu bagaimana murid yang Bu Ratna impikan? Seperti apa muridnya? Iya Ibu, saya ingin anak saya itu, anak cucu saya dapat membaca lancar semua, sehingga nanti jika naik kelas itu dapat tidak kesulitan lagi dalam memahami soal seperti itu. Berarti dari yang saya tangkap ini, Bu Ratna mempersiapkan anak didik Bu Ratna agar sebelum naik kelas 4 itu sudah bisa membaca gitu ya. Iya Ibu. Nah, Bu Ratna selama ini kan sudah melakukan pembelajaran. Kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini kondisi murid dari Bu Ratna itu berada pada skala berapa? Kira-kira sudah sampai skala 7 itu, karena jika saya lihat itu sekitar ada anak 30% dari jumlah keseluruhan siswa saya itu belum bisa membaca dengan lancar. Lalu harapan Bu Ratna itu Bu Ratna mau mencapai skala berapa? Saya berharap ya paling tidak ada pada skala 9 Ibu, supaya peserta didik saya itu dapat membaca dengan lancar semua. Baiklah kalau begitu Bu Ratna. Kemudian hal apa saja yang kira-kira membuat murid Bu Ratna itu belum bisa membaca? Seingat saya itu saya belum pernah memperkenalkan murid saya itu membaca yang menyenangkan. Oh begitu Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bu Ratna itu bisa senang membaca dengan menyenangkan Ibu? Ya. Kalau menurut saya pasti murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang tidak monoton Ibu, yang membosankan. Mungkin mereka sudah bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga saya harus melaksanakan pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Ratna. Lalu menurut pendapat Bu Ratna, apa saja yang bisa membuat murid yang tidak bisa membaca itu bisa bersemangat dan senang untuk membaca, Bu Ratna? Iya Ibu Anggun, mungkin saya harus melakukan pembelajaran yang bervariatif, kemudian saya harus kembali lagi mengajak anak-anak yang belum membaca lancar ini untuk memperkenalkan huruf demi huruf, kemudian merangkai kata, sehingga anak itu dapat lebih memahami. Dan saya juga bisa menggunakan kartu kata itu ya Bu ya, supaya anak itu lebih semangat untuk belajar. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid itu, dia selalu mengerjakan tugas dengan rajin padahal dia belum bisa membaca. Apa yang Bu Ratna selanjutnya lakukan dalam menghadapi murid seperti itu? Kemungkinan murid saya ini hanya menulis apa yang dia lihat dan belum memahami apa yang dia tulis itu. Lalu sumber belajar apa yang Bu Ratna gunakan dalam pembelajaran murid Ibu tersebut? Saya menggunakan buku yang ada di perpustakaan, kemudian buku pegangan murid itu. Adakah sumber belajar lain selain buku, Bu Ratna? Saya pikir banyak Ibu. Sumber belajar bisa melalui video atau gambar atau poster, bahkan saat ini banyak sekali YouTube tentang kegiatan pembelajaran.
betul sekali Bu Ratna. Saya yakin bila Ibu menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif, pasti murid Ibu merasa senang dan termotivasi untuk belajar membaca. Terus tadi Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Ratna? pertama itu saya harus dapat meningkatkan motivasi anak ini untuk yakin melakukan kegiatan membaca dengan lancar itu. Mungkin dengan diawali dengan huruf, kemudian kata demi kata, sehingga anak ini dapat mengalir begitu saja. Karena jika saya paksakan, saya takutnya anak ini malah mengalami kemunduran. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tua wali murid tersebut untuk meninjau perkembangan anak ini supaya dapat meningkat dengan bagus. Selanjutnya saya akan meninjau lagi bekerja sama dengan wali murid tentunya dengan memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak tersebut. Apakah anak tersebut itu melakukan rutin melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, sehingga anak ini dengan motivasi dari dirinya itu dapat menunjang kegiatan yang dilakukan. Apakah saya takutnya nanti kalau dipaksa anak ini dapat mengalami disleksia, Stres. iya, atau gangguan pada kegiatan pembelajarannya itu. Ya, bagus sekali rencana Bu Ratna. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya, dan dapat meningkatkan belajar dan motivasi anak untuk membaca. Saya berkomitmen. Apa komitmen Bu Ratna terhadap rencana ini, Bu Ratna? Ya Ibu, saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang meningkatkan kemampuan murid untuk membaca dan memakai atau menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi supaya murid-murid saya itu tidak bosan atau malas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas itu. Iya, komitmen Bu Ratna ini apakah untuk jangka panjang, apakah untuk hari itu saja Bu Ratna? Saya akan menerapkannya secara berkelanjutan Ibu, supaya murid saya dapat meningkat belajarnya sehingga prestasinya pun juga akan meningkat. Wah, hebat sekali Bu Ratna. Saya mendukung rencana Bu Ratna, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Ya Ibu Anggun, terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu bisa menyalurkan kecintaan dengan mendampingi dan mengajarkan nilai-nilai akademis dan moral tentunya kepada peserta didik kita semua Ibu. Iya, sama-sama Bu Ratna. Bu Anggun tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah Bu Heri. Si Koci itu sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan alur kita dengan baik. Itu rasanya. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung kita bahas ya Bu ya, dan analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Bu Anggun di awal tadi ya Bu ya. Apa yang sudah Bu Anggun lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam pelaksanaan coaching tadi Bu? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh Bu Heri. Baik. Kemudian saya juga sudah fokus memecahkan masalah dengan coaching menggunakan alur kita. Ya. Tadi saya lihat Bu Ratna juga sudah hadir secara penuh, sudah mendengar aktif sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Setelah ini kira-kira rencana dari Bu Anggun yang akan dikembangkan apa lagi ya Bu? Yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Koci Bu Heri, sehingga bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri.
begitu. Lalu Bu Anggun, bagaimana langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu tadi? Bu? Merefleksi kekurangan diri saya, Bu Heri. Baik. Kemudian saya memperbaikinya dan mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Ya. Lalu saya akan mencatat ya Bu ya, Ya. hasil dari observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Lalu apa yang Ibu Anggun peroleh dari proses coaching ini Bu? Saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Bu Heri. Oh, ya. Baik Bu Anggun, terima kasih kembali. Demikian Bu Anggun hasil dari observasi saya selaku pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Anggun tadi. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Heri. Sama-sama Bu Anggun.